Assalamualaikum hai besti-besti Rega 15. Sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi ya supaya kalian berlangganan di channel ini secara gratis. Part 2. Siapakah yang menciptakan Allah? Beberapa saat keadaan di majelis ilmu itu menjadi hening, semua pertanyaan berhubungan dengan hal gaib, dan bagaimana cara menjelaskannya dengan ilmu pengetahuan biasa. Hingga akhirnya ada satu jamaah yang berusia masih sangat muda berdiri dan meminta izin untuk menjawabnya. Pemuda itu berdiri di dekat mimbar seraya berkata, "Inilah saya, hendak bertukar pikiran dengan Anda." Sang ilmuwan terperanjat tidak mengira bahwa yang akan menjawabnya adalah seorang anak muda. Mungkin ia membayangkan para orang tua yang telah banyak berilmu dan berpengalamanlah yang akan maju. Ia pun mempersilahkan. Pemuda itu berkata, "Jawaban atas pertanyaan pertama. Anda adalah seorang ilmuwan, berarti Anda mengerti perhitungan, bukan?" Sang ilmuwan menjawab, "Tentu saja, itu adalah duniaku." Si pemuda melanjutkan lagi, "Berarti Anda meyakini bahwa angka 2 didapat dari 1 plus 1, angka 3 didapat dari 1 plus 2, angka 4 didapat dari 1 plus 3, dan seterusnya, bukan?" Ilmuwan mengangguk mengiyakan hal itu. Lalu pemuda berkata lagi, "Berarti kita sepakat bahwa setiap angka yang tercipta itu selalu berasal dari angka 1. Bila Anda berkata bahwa ilmu perhitungan ini adalah dunia Anda, maka saya ingin tahu dari mana asal angka 1 tersebut. Angka berapakah yang menciptakan angka 1 itu?" Sang ilmuwan tersentak, dan sebelum ia sempat menjawab, si pemuda berkata lagi, "Bila Anda tidak pernah mempermasalahkan angka 1 dalam dunia Anda, dan Anda meyakini bahwa angka 1 haruslah ada agar dapat tercipta angka-angka lainnya, maka apa sulitnya Anda meyakini bahwa Allah itu ada dan dapat menciptakan hal-hal lain, namun Allah tidak memiliki pencipta?" Sang ilmuwan pun terdiam, berpikir tapi tak mampu menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Tolong jawaban atas pertanyaan kedua." Si pemuda dengan tenang melanjutkan, "Pertanyaan kedua pun akan saya jawab dengan ilmu yang Anda kuasai."
Apakah Anda mengerti proses perkembangan bayi di dalam kandungan? Apakah Anda tahu bagaimana bayi tersebut dapat tumbuh menjadi tubuh yang lengkap? Dan bagaimana ia tetap hidup sedang ia belum dapat makan karena mulutnya belum terbentuk? Sang ilmuwan kembali menjawab, tentu saja saya tahu, bayi mendapatkan makanan dari ibunya sehingga ia dapat tumbuh, makanan didapatnya dari tali pusar yang terhubung ke ibunya. Si pemuda tersenyum, dan berkata, berarti kita sepakat bahwa bayi pun selalu makan dan minum meski di dalam kandungan. Lalu kenapa bayi tidak buang air? Untuk kedua kalinya sang ilmuwan tersentak. Si pemuda melanjutkan lagi, bila Anda dapat meyakini bahwa bayi tidak pernah buang air meski makan dan minum selama 9 bulan, lalu apa sulitnya Anda meyakini bahwa manusia di surga kelak pun bisa begitu? Lagi-lagi sang ilmuwan terdiam, bingung harus berkata apa. Ternyata apa yang belum dipahaminya selama ini memiliki persamaan yang sangat berdekatan dengan apa yang telah diyakininya atas ilmunya sendiri. Melihat sang ilmuwan termenung, si pemuda mendekatinya sambil berkata, bolehkah saya melanjutkan ke pertanyaan terakhir Tuan? Sang ilmuwan menatap mata si pemuda, ada sebuah titik terang yang muncul di kepalanya, dengan tersenyum dia menjawab, silahkan wahai pemuda yang cerdas. Si pemuda membalas dengan tersenyum pula, dan tiba-tiba tangan si pemuda bergerak dengan cepat menampar pipi sang ilmuwan yang ada di hadapannya. Ilmuwan itu terkejut sekali, dan untuk kedua kalinya tamparan si pemuda mendarat lebih keras di pipinya. Semua jemaah majelis ilmu yang hadir di sana pun terperanjat dengan tingkah pemuda itu. Suasana menjadi gaduh. Sambil mundur menjauhi pemuda, sang ilmuwan berteriak keras, ini apa maksudnya? Kenapa kau menamparku hingga sakit sekali seperti ini? Si pemuda masih tetap tersenyum dan dia menunggu suasana gaduh menjadi tenang kembali. Lalu ia berkata, wahai Anda yang berilmu, tanganku ini berlapis kulit dan pipimu pun berlapis kulit. Tangan, pipi dan kulit kita terbuat dari zat yang sama, yaitu tanah. Lalu mengapa kau bisa merasakan sakitnya tamparanku? Bahkan kau dapat merasakan tamparan kedua lebih menyakitkan dari yang pertama. Nah, itulah jawaban atas pertanyaanmu tentang bagaimana neraka dapat menyakiti iblis meski neraka terbuat dari zat yang sama yaitu api. Untuk ketiga kalinya sang ilmuwan terdiam. Ia terhenyak dengan kata-kata si pemuda. Ilmuwan yang ateis itu pun mulai menyadari bahwa semua pertanyaan yang diajukannya itu bukanlah pertanyaan yang cerdas, tapi itu adalah pertanyaan yang sangat bodoh, pertanyaan yang sebenarnya tak pantas diajukan seorang ilmuwan seperti dirinya. Ia sangat malu dengan dirinya sendiri. Akhir cerita, sang ilmuwan
sangat puas dengan jawaban yang didapatkannya saat itu. Para jemaah majelis pun dapat memahami inti dari semua jawaban si pemuda.